Oke guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan membahas mengenai tentang motor Suzuki Thunder ya, tentang kelistrikan lagi. Karena kemarin saya buat rekam katanya suaranya agak kecil ya. Sekarang kita coba pakai mikrofon ya teman-teman. Kita coba pakai mikrofon. Kita jepit ya. Jadi kalau suara dari ruangan sini sebenarnya ini udah udah kenceng ya teman-teman. Mungkin karena mikrofonnya saya lupa nggak dipakai. Ini udah lama sih, mikrofon udah 2 tahun ya, sekitar 2 tahun. Jadi kita akan bahas mengenai tentang spool dan kiprok ya. Ini yang penting teman-teman perhatikan ya, karena untuk Suzuki Thunder ini sangat sensitif banget di kelistrikan ya. Jadi yang teman-teman baru melihara ataupun memilikinya itu harus diperhatikan untuk tentang sistem kelistrikannya, komponennya apa aja. Kita ngopi dulu. Bagi teman-teman yang baru gabung, baru subscribe, silahkan ya bantu like videonya agar kami semangat untuk membuat video ngoprek-ngoprek tentang Suzuki Thunder ya. Kita akan sharing-sharing juga ya. Kita udut dulu. Jadi kalau untuk Suzuki Thunder sendiri ini sangat sensitif ya teman-teman pada bagian kiprok ya. Jadi kalau misalkan salah satunya kalau akinya sudah mulai drop ya teman-teman, kemudian teman-teman paksain jalan tanpa arus aki yang normal, maka kiprok ini akan bekerja ekstra, artinya mentransfer arus ya ke aki, terus akinya itu hilang lagi karena udah tekor. Makanya sering terjadi teman-teman yang udah dicas, bang aki saya udah dicas tapi kok udah full, tapi dipasang kok habis lagi katanya, apanya itu. Nah makanya saya kasih pertanyaan ke mereka, saya jawab akinya udah usia berapa lama gitu kan, berapa bulan atau berapa tahun. Kalau udah 3 tahun 2 tahun ya udah ampernya itu udah mulai drop ya. Jadi ampere itu fungsinya adalah buat bentakan power, voltase yaitu untuk arus mengalir pada kabel bodinya ya, voltase 12 ya. Nah itu teman-teman harus perhatikan, kalau udah akinya udah mulai drop, nanti efeknya yang kena adalah kiprok bekerja ekstra, jadi mentransfer arus ke aki, akinya nolak gitu kan, nggak menyimpan, akhirnya ini panas banget ya. Kalau hanya dipakai hangat itu ya normal ya, tapi kalau udah panasnya bener-bener, nah itu bisa jadi udah error si kiproknya ya, disebabkan dari si aki udah tekor di cas nggak mau ya. Nanti kalau udah si kiproknya udah mulai error, ini spool mulai lemah, nanti efeknya pengapian mulai nggak ada ya. Jadi harus berenggol berkali-kali baru muncul api itu kan kalau udah lemah. Nah kalau misalnya teman-teman hilang pengapian, coba aja bersihkan dulu untuk kabel akinya ya, yang kutub min dan kutub plusnya dibersihkan, diamplas, pasang lagi, siapa tahu normal lagi kalau akinya masih bagus ya. Kemudian soket-soketnya ya teman-teman, soket pada kiprok ke arah spool dibersihkan juga ya, takutnya ada yang konslet ya, ataupun kendor, kotor, berjamur, karat, tanah ya, macam sebagainya. Itu dicek dulu. Jadi sebelum diganti dicek dulu, dibersihkan dulu kalau untuk saran dari saya ya. Jadi jangan asal wah ini mah harus beli ini, jangan, nanti pemborosan. Pahamin dulu kabel-kabel soketnya, pelajarin dulu teman-teman ya. Ini fungsi kabelnya udah saya jelaskan ya, yang video sebelumnya yang secara detail yang saya rekam di lantai barengan sama CDI ya. Nah kalau akinya udah mulai drop, teman-teman masa bodoh dipakai aja, nanti kiprok yang kena. Kiprok udah kena, lama-kelamaan spool, akhirnya dandan habis total, dibawa ke bengkel, ganti ini belum beres, ganti ini belum beres, karena yang kena merembet ya. Jadi kalau untuk analisa pertama teman-teman jangan langsung fokus ke semuanya, ke arah aki dulu ya. Semua motor itu ke arah aki dulu, mau karbu mau injection ya. Banyak kasus di grup ya, grup mekanik injection ya, kerusakannya sepele akhirnya dibedah semua injection. Itu
kurang pemahaman, asal eksekusinya saking penasarannya dieksekusi semua, itu malah bisa fatal ya. Kasihan yang punya motor, jadi dihitung jasa bongkar ini itu jadi gede jutaan. Itu yang menyebabkan konsumen itu mengeluh ya. Daripada seperti itu, teman-teman mending memperbaiki sendiri, mempelajari motor sendiri ya. Motor teman-teman apa nih, kemudian nanya gitu kan. Cari channel YouTube yang bisa ditanya itu menjawab. Itu sangat solusi, sangat berharga ya. Jadi kalau nanya cuman nggak dijawab itu percuma, nggak ada ilmu namanya. Berbagi ilmu hanya setengah-setengah. Kalau pas lagi senggang saya balesin teman-teman ya. Jadi kalau lagi sibuk ngoprek motor, bengkel, ya saya nggak megang handphone dong ya. Kalau lagi santai baru ngopi ya, baru buka komentar saya balesin tentang nanya apa HP lah, kerusakan HP, nanya tentang kerusakan motor lah ya. Soalnya saya membuat konten handphone juga ya, udah lama juga nyervisin handphone juga dan nyervisin motor. Nanti besok atau sorenya nanti ada video baru ya, servis kunjungan motor Evo mogok ya. Jadi punya teman mogok, jadi divonis katanya karburator. Setelah saya cek ini mah businya ya, businya udah gelap. Pokoknya banyak dah ilmu-ilmu wawasan dari otomotif itu nggak ada habisnya pokoknya. Jadi banyak kasus permasalahan, bukan hanya itu aja. Jadi bermacam-macam kalau kita mendalami lagi, mengkaji lagi ya. Nah, kembali lagi ke tema spool ya. Spool ini sangat penting banget teman-teman ya. Spool ini arus AC ya, nyetrum dia. AC diputer oleh si magnet rasio mesin ya. Puter beribu-ribu kali, akhirnya menjadi kumparan arus listrik. Lihat aja lilitan tembaganya nih. Lilitan tembaganya ini tebel, semacam kayak jenis trafo ya. Ini arus listrik AC ini nyetrum sekitar 15 sampai 25 watt ya. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran, pakai lampu rumah yang 15 watt atau 10 watt ya. Tempelin ke kabel kuning ya, salah satunya ke plus, salah satunya ke main, bebas. Ini kuning ini arus AC semua, tempelin dia akan nyala. Jadi kalau untuk mengeceknya bisa pakai tes pen DC yang kapasitasnya 24 volt ya. Makanya rumusnya adalah 8 sampai dengan 24 volt. Jadi tes pen DC ini bisa buat mobil dan motor ya, agar menghindari kekonsletan spring ya. Kalau untuk DC itu makanya dibuat nyampe 24 volt, agar bisa menghajar si AC ini, dia tidak meletus gitu. Nah dari AC ini, rumus spool AC ini ngirim ke kiprok. Nah ini soketnya kan digabung, ada tiga kabel. Nah itu arus AC menuju ke kiprok, kemudian dibuang menjadi dua kabel ya, min plus. Nah itu buat ngecas ke aki ya. Jadi ada yang disambung ke aki, ada yang langsung ke kabel bodi, macam-macam, beda motor ya teman-teman. Makanya kiprok itu ada yang kabelnya sedikit, ada yang 6 ya, ada yang 5, ada yang 4, ada yang dimodif sendiri ya, macam-macam. Yang penting jangan salah pasang. Jalur DC dipasangnya ke AC, itu ya rusak nanti kiproknya. Jadi jalur AC ke AC lagi ya. Nah kiprok ini dalam bahasa umumnya adalah regulator ataupun filter arus lah, meregulasi arus besar menjadi arus DC kecil ya. Ini regulator, bahasa biasanya ya kiprok. Kiprok bentuknya kayak begini ya. Untuk kiproknya Suzuki Thunder 125 atau 250 ada di belakang mesin ya. Ya, ada di belakang mesin. Kalau bisa teman-teman rakit kipas mini DC dari CPU komputer. Itu harganya cuma 15 ribuan, ada yang 10 ribu kalau di online ya. Tempel pada bagian sini ya. Dirakit, dilem besi,
Jos, jadi nggak gampang overhead kalau pengen awet. Nanti kapan-kapan saya buatkan dah kalau ada waktu ya tutorialnya. Jadi kita ambil ke jalur aki. Kalau untuk kipas minifan DC 12 volt itu irit ya, setara dengan lampu sen ya. Dia irit strum ya. Kita bisa ngambil jalur aki ataupun jalur kiprok ya. Jadi pada saat kita aki tekor pun kita sambung ke jalur si kiprok min plusnya, di engkol dia kipas akan ikut nyala. Jadi kayak radiator ya. Nanti mudah-mudahan saya buatkan kalau waktunya udah senggang ya teman-teman. Makanya minta dukungan like-nya, subscribe-nya biar banyak, biar saya bikin konten-konten lebih menarik lagi ya. Karena saya buat bikin konten menarik ya sepi penonton, kadang udah ditonton nggak di komen, nggak di like, nggak di subscribe. Giliran kontennya melenceng dikit, salah dikit di komen atau di komplain ya. Makanya fungsinya kreator video itu membuat tutorial ya semacam kayak mengajar ya, pengen ada dukungan gitu kan. Kalau misalnya videonya kurang baik, kurang bagus ya dijelasin, kurang bagus bang suaranya, ataupun bikin ini bang, nah itu bagus. Oke bang, makasih bang infonya gitu. Jadi oh berarti video ini bagus gitu kan. Nanti saya buatkan lagi dengan tema yang berbeda ya. Rencana pengen saya buatkan kipas, karena ada banyak nih kipas CPU ya. Ada 5 lebih kipas CPU yang nggak kepake, yang sebelumnya udah pernah saya rakit di motor New Mega Pro ya. Ini kendala pada kiprok ya yang sering teman-teman ngalamin. Jadi jangan taruhnya di mesinnya aja, tapi di kiproknya pun boleh dikasih agar menghindarin overhead pada kiprok. Jadi pada saat teman-teman berkendara macet ya, kemudian kiproknya ini nggak kena udara luar, kena hembusan kipas, itu lumayan membantu. Ya 20-30% lah mendinginkan, walaupun tidak 50% lah ya. Ya 20-30, bahkan bisa nyampe 40 lah, 40% bisa mendinginkan. Apakah aman bang kalau misalkan pasang kipas CPU di mesin? Sebenarnya aman-aman aja, yang penting jangan terlalu disiram air ya. Sebenarnya dia posisi kipas CPU itu dia safety, terlindungi komponennya. Yang penting jangan disemprot air gitu. Ya intinya ya kalau misalkan mau terabas hujan kan udara dingin nih, tinggal di offin aja. Nanti saya buatkan saklar ya, jadi nanti ini bisa mati, jadi nanti nggak konslet. Nah kalau udah misalkan teman-teman berkendaranya siang hari panas bolong nih, kan di Indonesia kan 2 macam, musim hujan dan musim panas ya. Kalau musim hujan ya tak perlu pakai kipas karena bakalan dingin udaranya gitu kan, di offin aja. Kalau misalnya udaranya udah nggak dingin lagi, kemudian panas suhunya atau kemarau ya, itu penting pakai kipas. Kan jarang ada genangan air di jalan ya. Itu mudah-mudahan saya buatkan ya. Makanya bantu subscribe biar 50.000 subscriber ya. Nanti kita bagusin lagi, bongkar mesin lagi ya. Kalau masih subscriber masih rendah-rendah, jadi kurang semangat, apalagi nggak ada yang komentar, nggak ada yang nge-like ya. Cuma nonton doang, nyimak, dapat ilmu kabur ya. Sebab belum tentu nonton di channel orang lain menanya dia membalas, belum tentu ya. Kalau saya ya apa adanya gitu kan, jujur menjawab komentar ya, jujur sarannya seperti ini. Jadi ada beberapa lah, 10-20% lah ya subscriber yang masih betah di channel saya, karena respon komentarnya ya baik gitu kan, memberi solusi dan saran. Kemudian nanti kedepannya saya bahas tentang PNP lagi dari engkol pada Satria Review ya. Jadi banyak PNP nya juga ya untuk keluarga Suzuki ya. Nah untuk tema kelistrikan seperti itu mudah-mudahan paham ya teman-teman. Jadi yang penting adalah aki, kedua kiprok, perhatikan kabel-kabelnya, kemudian spool.
Karena kalau CDI ini bisa sampai 10 tahun usia pakainya ya. Kalau kiprok bisa hitungan bulanan ya. Kalaupun misalkan teman-teman akinya udah bertahun-tahun, kiproknya beli yang mahal nih 300 lebih yang ori, oke, akinya nggak diganti bisa rusak juga ya kan. Kemudian bedanya ori dan KW apa sih bang untuk kiprok ataupun spool? Kalau untuk bedanya ori dan KW hanya beda di bahan dan kualitas, pertahanan aja ya teman-teman. Yang KW itu ya bisa usia pakainya bisa lebih cepat, tergantung pemakaian. Kalau udah panas mesin jangan di bablas terus 2 jam 3 jam, jangan di jalan terus, tapi ada istirahat jeda. Fungsinya adalah untuk mengademin komponen di dalam ya, sama mesin biar tidak meler olinya ya. Jadi kalau perjalanan 2 jam 3 jam, jeda aja sejam gitu kan, uduk dulu gitu kan, atau napas dulu lah, ngerelaxin badan sambil ngademin mesin. Itu banyak manfaatnya, ngademin oli, ngademin kiprok ya. Aki pun dia panas teman-teman, coba aja teman-teman kalau misalkan jalan akinya pegang panas, anget. Karena itu arus listrik, sirkulasi masuk ya. Dan di dalam aki itu zat asam ya, jadi mengandung listrik, asam sulfat. Nah seperti itu bedanya ori dan KW seperti itu teman-teman. Kalau KW hanya beda masa pakainya. Kalau untuk PNP, plug and play tetap PNP ya, tidak perlu dirubah karena udah didesain oleh pabriknya. Dan kalau yang ori ya lebih kuat lah, bisa tahunan lah, bisa jaminan 3 tahun 5 tahun lah, cepet-cepet ya 3 tahun, lama-lama 5 tahun kalau untuk usia kiprok ya. Kalau untuk Suzuki Thunder beda lagi dengan motor yang lain ya. Kemudian spool juga sama, ada yang ori ada yang KW ya. Jadi dari beda bahan dari tembaganya ya. Tembaga itu ada yang murni ada yang campur. Kalau murni dia bagus, stabil teman-teman, putaran rasio magnet pelan aja udah menghasilkan listriknya bagus. Tapi kalau udah tembaga lilitannya campur ya, tidak murni tembaga banget ya, kayak emas lah, ada emas murni ada emas campur, ada aluminium murni ada aluminium campur, tembaga pun sama, kuningan pun sama ya, karena kan semakin murni mahal ya, bedanya di situ. Kalau misalkan tembaganya bahannya itu campur ya, teman-teman bisa dicek aja pakai avometer lilitan ya, avometer digital, nilainya yang apa namanya, tembaga murni dengan tembaga yang campur ya, itu hambatannya akan lebih responsif ke yang murni, lebih cepat. Nah itu untuk buat mengecek nilainya kalau teman-teman nggak percaya memahaminya ya, seperti itu. Makanya dijual bentuknya sama kok dijualnya murah, nah karena beda bahan. Nah ini saya jelasin secara detail ya teman-teman, seperti itu. Jadi pabriknya ya nggak rugi karena ini kan bahannya bahan campur, yang ini mah bahannya murni gitu. Begitupun sama di sini ya, kayak dioda, elko ya. Kalau yang ori biasanya komponen IC. Tapi kalau untuk yang KW ya biasanya komponen kayak TV tabung kayak begitulah, yang gede-gede komponennya. Itu bedanya di situ kalau dibongkar. Ini harus digedik kalau pengen bongkar ya. Dipanasin udah pernah, nggak bakalan lupas. Panasin sampai 450 derajat Celcius ya. Panasin pakai apa bang? Pakai alat blower uap. Video prakteknya udah ada ya. Keras. Ini namanya keras. Ya harus digedik baru dia. Makanya ini udah anti tahan panas aslinya. Cuman kalau panasnya berlebihan, bertubi-tubi ya dipakai harian ya klenger juga gitu kan kiproknya. Ya itu aja teman-teman untuk tentang kelistrikan. Kalau tentang karbu mungkin teman-teman udah pada paham ya. Itu sensitif. Jadi kelistrikan Suzuki Thunder ini sensitif, harus dipahamin benar-benar
yang baru ingin membeli ataupun udah membeli terlanjur ya harus wajib belajar lah agar tidak mengeluarkan cuan banyak ya. Karena saya pun sudah ngalamin habis banyak untuk nyervis Suzuki Thunder pada tahun 2014 nyervis bagian dalam, rantai keteng, ganti piston, udah ngebul karena ini motor beli second ya dulu ya. Kemudian servis terakhir yaitu kelistrikan, hampir ganti total lah ya. Habis, waduh lumayan ya, 900 mau 1 juta lah, 1 juta kurang lah. Ini ganti semua teman-teman. Nah ini bekas-bekasnya ini kiproknya masih ori, ini belum saya cek-cek lagi. Nah ini spoolnya masih ori, tidak ada yang gosong. Ini saya serahin ke bengkel, malah bengkelnya nyampe 2 minggu nggak beres-beres, nggak becus, kesel kan. Saya bawa pulang aja karena saya masih sibuk kerja, otomatis motor ini saya tinggal, saya pakai motor satunya lagi ya, karena masih ada duit lah waktu itu kan, namanya saya kerja kan ya, yang penting mah taunya beres gitu, tau-tau malah berantakan ya. Setelan karbunya nggak enak, ini itulah, kelistrikan ganti semua, bilangnya mah kiprok, udah saya cariin kiprok nggak beres juga. Ini bukan jelek-jelekin bengkel ya, kalau saya sih apa adanya ngomong ya. Kadang saya serahin ke bengkel, malah spare part kita sendiri yang nyari, dia nyerah. Ya buat apa kalau kita nyerahin ke ahli tapi ahlinya nyerahin ke diri kita gitu. Spare partnya nyari sendiri gitu. Dia alasannya sibuk, ini itu. Pokoknya nggak ada harga dirinya deh kalau dibawa bengkel motor kayak begini. Kalau Honda sama Yamaha dia langsung, karena kelistrikannya gampang kalau Honda Yamaha teman-teman, beda dengan Suzuki. Makanya saya bahas tentang kelistrikan ya, dengan tema teorinya beda-beda biar teman-teman paham. Karena kalau udah biasa orang ngerjain Honda, Yamaha, ngerjain Suzuki kayak begini, pala puyeng. Walaupun udah ngikutin prosedur Jepang, belum tentu nyala. Karena penyakit sesungguhnya adalah pada di aki, kemudian kiprok spool. Jadi jangan divonis ganti semua kantong langsung ludes 1 juta. Ini aja saya di bawah 1 juta, spare partnya ini bukan ori. Kalau ori mah bisa kena 2 sampai 3 juta. Kabel bodi saya kiriman dari Bandung ya, si Bang Hadi ya, Bang Hadi TA. Kirim second tapi masih bagus lah. Ini kabel bodinya. Kabel bodinya ini udah saya buang, kasih ke mekaniknya ya. Dipinta sama dia, ya sok ambil lah. Dua minggu ini nggak beres, kacau. Mana spare partnya saya sendiri yang nyari ya, sama aja mendingan saya ngerjain sendiri. Karena saya waktu itu lagi sibuk. Padahal tinggal bongkar pasang sambung beres ya kan. Nah buat teman-teman kalau ingin rombak kabel bodi ya, nanti kita akan bahas lagi karena ini harus dipretelin dulu kalau untuk membahas kabel bodi. Jadi ada teman-teman yang nanya, subscriber, bang saya kabel bodinya sama tapi kok soketnya agak beda ya gitu. Kalau untuk tahun dia beda-beda ya, biasanya ada seling 2 tahun ataupun 3 tahun, ada yang sama ada yang beda untuk kabel bodi motor ya, untuk Suzuki Thunder. Jadi kalau misalkan warnanya sesuai dengan komponen si kiprok spool itu sambung aja, tapi sering yang beda itu di jalur bagian kepala ya teman-teman, bagian stang holder ya, soketnya itu biasanya beda warna kabelnya. Itu teman-teman harap diperhatikan, jangan langsung disambung dinyalakan nanti konslet ya. Biasanya nyala-nyala tapi nanti dia melepuh mati lagi, ada yang konslet ya. Jadi pahamin dulu kabelnya, warnanya ya. Kalau nggak dipotong, disambung ulang lagi, dibuang soketnya, sambung manual ya. Kalau nggak tarik spoonnya aja, tutorialnya udah saya buat ya. Kalau teman-teman nggak bisa narik spoonnya, potong, gunting, sambung manual, lebih jos agar tidak keliru ya. Jadi tidak menimbulkan konslet ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah di sini juga di bawah tank ini banyak soket-soket. Banyak teman-teman subscriber yang masih bingung, bang itu yang sebelah CDI ada soket lagi, soket apa aja ya.
Di sini ada beberapa soket, yaitu soket untuk kabel speedometer ya, dan kabel engine speed ya. Jadi operan gigi soketnya ada di bawah sini juga disambung ya. Gigi netral, gigi 1, 2 sampai 5 ya. Kalau untuk kiprox, spool, pulser ada di bagian sini, di area sini. Kalau ini area speedometer, dan sebelah kiri kabel operan gigi ya, soket-soket penghubung. Oke, semoga jelas untuk video ini ya. Ini udah saya pakai mic, mudah-mudahan teman-teman paham. Jangan lupa di like ya, dan di subscribe, dan di share ya. Silahkan komentar bagi pengalaman ataupun pertanyaan, siapa tahu saya bisa memberi solusi dan saran untuk motor teman-teman ya. Karena untuk Suzuki Thunder ini memang sensitif kalau nggak paham merawatnya. Tapi kalau udah paham merawatnya, dia akan santai-santai aja gitu kan. Kalau nggak paham merawat, serahin ke bengkel. Tadi udah saya jelasin, belum tentu bengkel menerima ya. Kalaupun menerima, dia acak-adut ya, bukan jelekin, tapi memang fakta. Karena pada dasarnya ilmu itu masih ada ilmu lagi ya. Jadi nggak semua, wah ini bengkel nih pasti dia bisa benerin motor, belum tentu teman-teman. Kalau hanya ngelepas roda pasti bisa, walaupun otak-atik otodidak. Tapi kalau untuk kelistrikan itu nggak semuanya. Di atas ilmu masih ada ilmu lagi ya. Kayak saya, walaupun paham masih ada lagi ilmu yang lebih paham lagi gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi jangan pikir wah bengkel ini bisa semuanya, belum tentu ya. Setelah saya survei, saya pahamin. Karena itu pengalaman saya sendiri ya. Jadi lebih baik, saran dari saya untuk teman-teman subscriber ya, khususnya subscriber Suzuki Thunder, rawat motor teman-teman dengan baik, pahamin, pelajarin ya. Daripada nanti masa bodoh, rusak malah bawa ke bengkel, bengkelnya malah masa bodoh juga, belum paham ilmunya tentang kelistrikannya ya kan. Apalagi ini motornya udah oprek-oprekan lah kabelnya, potong sambung gitu kan. Kayak saya ngerjain saat review, kabelnya udah oprek-oprekan semua, udah dipotong-potongin. Jadi kita harus rakit lagi, ini kabel apa, harus memahamin jalur diagramnya biar tidak terjadi konslet. Karena kalau untuk kelistrikan motor itu adalah ilmu matematika, ilmu pasti ya. Salah sedikit bisa fatal konslet ya. Apalagi motor injection lebih bahaya lagi. Komponennya kecil, sensor-sensornya juga, sekali jeder rusak konslet harganya lumayan. ECU-nya, ECM-nya ya. Untung aja masih punya motor karbu, lebih gampang. Jadi motor yang lebih rumit, lebih mahal ada lagi dandannya ya. Yang lebih mudah, lebih gampang ada ya. Oke, silakan di subscribe bagi teman-teman, silakan share ke teman-teman dan ke saudara semua. Cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya ya. Bye bye.